Kita sudah memberikan surat himbauan ya kepada pemerintah Kota Surabaya untuk tidak melakukan mutasi jabatan terhadap seluruh posisi-posisi ya, posisi-posisi pejabat-pejabat dalam pemerintahan Kota Surabaya. Himbauan kepada pemerintah daerah ya untuk tidak menyalahgunakan kebijakan bansos. Selain itu juga kita memberikan pendidikan, Jadi pendidikan nanti akan politik ngirim kepada surat masyarakat. ngirim surat juga ke Pak Wali Ya, kira-kira? tentu saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kali ini saya berada di kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya. Kita tahu 6 bulan lagi Pilkada serentak 2024 akan berlangsung di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur dan tentunya di Kota Surabaya. Dan bagaimana kita ingin mengetahui perkembangan persiapan Pilkada serentak itu, saya sekarang sudah bersama Mas Nofli Bernardo Tyson, Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam merdeka. Wah, ini salam semangat. Ya. Mas Tyson, ya. Mas Nofli ya, boleh saya sebut Mas Nofli. Berkaca di pemilu serentak 2024 Februari kemarin, kira-kira crucial point apa ya Mas Nofli yang menjadi catatan sehingga nanti di Pilkada serentak November tanggal 27 ini makin berjalan lancar dan kondusif? Ya, terutama beberapa hal ya catatan dari evaluasi pemilu serentak 2024 yang telah berlangsung. Sebagaimana untuk persiapan kita di Pilkada 2024 juga, yang pertama terkait dengan integritas penyelenggara pemilu ya, itu yang harus kita utamakan ya, yang mana penyelenggara ini merupakan wasit pengadil sebuah kompetisi ya, kompetisi tentunya sebagai wasit dia harus bisa mengedepankan nilai-nilai keadilan, memposisikan setara bagi semua peserta calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam Pilkada serentak. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran, ya, potensi-potensi pelanggaran dengan modus yang baru, terkait dengan katakanlah misalkan pemakaian media ya, pemakaian media untuk kampanye terselubung calon-calon. Itu tentu saja kita antisipasi nantinya, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif terkait dengan teknologi ya. Dari mulai usia anak-anak, remaja maupun orang tua, itu mereka selalu memakai tenaga IT ya, handphone ya. Nah, yang mana kita tahu bahwa media sosial ini kan luar biasa sebagai instrumen kampanye ya, bisa memunculkan kampanye yang positif, bisa juga sebagai instrumen untuk mengkampanyekan hal yang negatif. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Khusus di potensi pelanggaran lewat media sosial, Mas Nofli, sebetulnya masih debatable ya, apakah itu melanggar apa enggak? Karena kan yang kita tahu memang aturan terkait itu belum saklek ketika off print ya, tidak di media sosial ya. Sebetulnya persiapan untuk antisipasi itu apa saja Mas yang sudah dilakukan? Ya, tentu saja yang kita tahu bahwa kampanye media memang ada ruang untuk itu ya, difasilitasi untuk itu, dan regulasi mengatur hal tersebut. Tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana kita mengantisipasi akun-akun yang tidak terdaftar, akun-akun yang sengaja dimunculkan untuk
mengadu domba, mengkampanyekan hal-hal negatif untuk menyerang salah satu ya. pasangan calon. Bisa itu black campaign, bisa itu negatif campaign, tergantung kepentingan dari kompetitor dalam konstelasi tersebut. Catatan kritisnya adalah sebetulnya berkampanye atau mempromosikan salah satu kandidat itu boleh, tetapi lewat akun yang terdaftar atau resmi, Mas Nofri. Iya, penegasannya itu ya sebetulnya. Betul. Dan juga ada apa di media sosial juga ada di katakanlah kampanye di ini ya media cetak, media elektronik itu memungkinkan dan itu diatur oleh undang-undang. Tetapi yang kita titik beratkan adalah bagaimana kita mengantisipasi akun-akun medsos di luar itu yang mana bisa disalahgunakan oleh calon untuk menyerang kompetitor yang lain. Black campaign ya atau negatif campaign. Mas Nofri, di luar itu sampai saat ini tahapan pilkada serentak di Surabaya terkait dengan Bawaslu sudah sampai apa tahapannya ini, Mas? Ya, tahapan yang saat ini sedang berlangsung terkait dengan pendaftaran pencalonan perseorangan. Nah, kemarin kita sudah mengawasi tahapan tersebut dan ada 2 pendaftar perseorangan ya yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya. Siapa, Mas? Tetapi pada saat sudah jenjang penyerahan berkas dukungan, 2 calon perseorangan itu tidak memenuhi syarat sehingga tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Sampai saat ini berarti belum, tapi ini masih sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada calon perseorangan di Kota Surabaya karena tidak memenuhi syarat dukungan. Kemudian yang kedua, saat ini sedang berlangsung proses perekrutan penyelenggara ad hoc ya di tingkat kecamatan. Jadi berbeda dengan KPU, kalau KPU dia melakukan perekrutan ulang untuk penyelenggara ad hoc tingkat PPK, kecamatan PPK. Tetapi di kami, di Bawaslu, kami ada 2 metode dalam proses perekrutan Panwaslu kecamatan. Yang pertama, evaluasi ex-testing. Yang artinya sudah terpilih di pemilu kemarin. Ya, yang masih incumbent itu kita evaluasi. Kita evaluasi kinerjanya. Nah, jikalau kita anggap penilaian kami bahwa kinerja mereka tidak ada masalah gitu ya, tidak memadai atau ada catatan buruk, maka kita tidak bisa mengikutsertakan mereka dalam tahapan pemilu kada serentak ini. Nah, bagi yang penyelenggara yang sudah masuk dalam evaluasi dan kami anggap ada catatan dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka kami akan melakukan perekrutan ulang di beberapa kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kapan ini, Mas? Deadline-nya sudah berlangsung saat ini. Tapi belum ketahuan ya mana kecamatan yang sudah ada 21 kecamatan yang melakukan perekrutan ulang. Kita sudah evaluasi dari 31 kecamatan. Kita evaluasi. Ada juga yang 1 kecamatan kita anggap ada sekitar 2 orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara ad hoc lagi, atau bisa juga 1 kecamatan bisa 3-3-nya atau hanya 1 saja. Nah, dari 31 kecamatan itu tersaring 21 kecamatan. Nah, itu exercise itu sudah kita lampaui dan sekarang kita proses perekrutan di 21 kecamatan. Yang baru itu. Yang baru dan saat ini sedang proses CAT ya. CAT dan akan berlangsung ke tahapan berikutnya adalah wawancara dan nantinya juga akan ada pelantikan. Terpilih. Harus kita akui ya, Mas Nofri ya, masalah perekrutan Panwasras ini kan selalu jadi isu panas di Kota Surabaya. Kita tahu kemarin sempat ada masalah gitu ya. Ini antisipasi agar tidak terjadi masalah lagi dalam perekrutan Panwascam itu apa yang dilakukan, Mas Nofri? Ya, tentu saja kita membuka posko aduan masyarakat ya, tanggapan masyarakat. Jadi masyarakat apa yang bisa dilakukan di posko itu, Mas? Ya, masyarakat bisa memasukkan saran, lalu kemudian masukan terkait dengan calon-calon Panwascam yang mungkin menurut masyarakat, menurut temuan pencermatan dari masyarakat, calon-calon itu bermasalah. Bisa jadi bermasalah ketika pada saat melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemilu serentak yang sudah berlalu kemarin Februari itu, atau kemarin. juga katakanlah ada catatan-catatan buruk terkait dengan misalkan ijazah palsu, Hmm, lalu kemudian misalkan calon yang bersangkutan itu ada pernah terjerat masalah hukum atau hmm, sedang menjalani proses hmm. hukum atau bagaimana, itu masyarakat bisa memberikan Atau yang masukan. paling krusial Mas Nofli, apakah mereka terkait afiliasi dengan partai tertentu misalnya? Betul, bisa juga Ah, seperti itu, ah, afiliasi partai tertentu atau terkait dengan integritas ya itu tentunya ya kan. oke oke. Integritas, bisa juga mereka terindikasi Hmm, apa, anggota partai politik oke tertentu ya, ya, ya. lalu kemudian Hmm, mereka pernah menjadi partisipan partai partai tertentu, tertentu itu ya. bisa Jadi memberikan masukan mekanismenya masyarakat Bawaslu terbuka. Surabaya bikin posko, masyarakat bisa mengajukan informasi, keluhan, ngaduan, Yes, betul, lalu seperti kemudian itu. Bawaslu akan memprosesnya seperti apa, Itu Mas? akan menjadi bahan pertimbangan masukan bagi Oke, kami ya, ya, untuk bahan menentukan pertimbangan lolos tidaknya betul, Panwasan iya. ini diseleksi gitu Ya, ya. jadi tentu saja Hmm, ada beberapa indikator kita dalam menilai kelayakan calon hmm, Panwaslu kecamatan ya, tidak hmm, hanya secara kualitas, hmm. tetapi yang lebih penting adalah terkait dengan integritas, Ya, ya, itu. betul. Mas terkait integritas ya, kita tahu lah memang apalagi di kota Surabaya ya yang memang jadi barometer politik di tanah air ya, di Jawa Timur gitu ya. Seberapa sulitnya ya menjaga Hmm, integritas sebagai wasit ini Mas. Kan hmm. pasti Mas Nofli pengalaman di pemilu sebelum-sebelumnya pasti banyak orang yang ingin mendekati Iya, Mas Nofli untuk betul. minta bantuan segala macam. Seberapa sulit Mas untuk menjaga integritas itu Mas? Iya, memang tantangan terberat dari penyelenggara pemilu tidak hanya di Surabaya saja ya. Ya, ya, Mungkin apa dinamika ini terjadi di seluruh betul. Republik Indonesia ya, khususnya di Hmm, penyelenggara. hmm, Tentu ada pendekatan, hmm. lobi-lobi ya, Iya, iya, lobi-lobi politik iya. untuk mempengaruhi Hmm, dalam pengambilan keputusan, hmm, pengambilan kebijakan, hmm. tentu akan dilakukan oleh tim sukses, Iya, betul. calon yang bersangkutan secara langsung, Hmm, untuk bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Mungkin misalkan dalam proses penanganan pelanggaran atau hmm. katakanlah dalam dalam kaitannya mereka berkampanye Iya, iya, ataupun iya. yang lainnya lah ya. Hmm, Nah, ini merupakan tantangan. iya, iya, iya. Tantangan tidak hanya di kami Bawaslu Kota Surabaya, tetapi juga di jajaran ad hoc. Oleh karena itu, pesan kami selalu kepada jajaran-jajaran pengawas di ad hoc bahwa integritas sebagai penyelenggara pemilu itu harus dipegang, Iya, iya, iya. benar-benar Iya, iya. harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena marwah kelembagaan itu yang Hmm, dipertaruhkan di sini. iya, iya, iya. Jangan sampai lalu kemudian kita yang menjadi wasit, pengadil, tetapi kita juga sebagai subjek pelaku Iya, dalam iya, permainan tersebut, betul. gitu. Mas Nofli, punya pengalaman khusus nggak ya terkait itu? Barangkali misalnya ada orang yang hubungi Mas Nofli lewat siapa Hmm, siapa atau anggota komisioner yang lain hmm. atau Panwasas yang kemudian dihubungi dan bagaimana ya cara menolak mereka sehingga mereka juga tidak sampai kecewa berat gitu. Punya pengalaman khusus begitu Mas Nofli? Iya, kalau pengalaman tentu pasti ada ya. Heeh, Jadi misalkan contoh heeh, ketika kita menangani suatu perkara ya, heeh, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran ya, iya, iya, dugaan pelanggaran pemilu, lalu kemudian kita dihubungi, ditelepon, lalu kemudian heeh. kita diajak keluar ya, diajak Ya itu. keluar. Nah, dari situ kita tidak pernah mengizinkan untuk bertemu tatap muka di luar. Jika Oke, ingin berkonsultasi, oke. jika ingin meminta masukan Hmm, saran, hmm, silakan yang bersangkutan ke kantor. Nah, tentu hmm. tentu saja kita mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan Ya, saran, ya, ya. ya, itu Jangan ya sampai lalu kemudian rambu-rambunya ya. betul. Ya Hmm, meskipun dalam proses penanganan pelanggaran ya, hmm. tentu kita juga ketika ada orang yang ingin meminta masukan, pendapat Hmm, ya kita nggak bisa menolak ya, gitu. ya. Ada yang ekstrim Bang, sampai nekat misalnya sampai menawari sesuatu kepada komisioner atau bahkan langsung Kalau belum pernah, kayak gitu ya. ya. Hanya Betul-betul hanya menawarkan untuk anu ya ketemuan di keluar luar gitu gitu ya. waduh. Baik, Mas Nofli, di Pilkada Kota Surabaya ini kan
kemungkinan Mas Eri Cahyadi incumbent wali kota akan maju lagi nih. Sudah mendaftar ke banyak partai. Artinya kemungkinan besar beliau menjadi salah satu kontestan. Nah, ketika dia masih tidak ada PJ ya wali kota saat ini Mas, meskipun nanti ketika kampanye mungkin hanya cuti ya Mas. Nah ini isu netralitas ASN itu menjadi krusial juga Mas di pemilu serentak kemarin. Nah, gimana tanggapan Mas Nofli agar netralitas ASN ini tetap terjaga di Surabaya? Ya, langkah kami yang kami lakukan, kita kan tidak di Bawaslu kan ada 2 yang menjadi prioritas kami ya, pencegahan dan penindakan. Nah, terkait dengan pencegahan bagaimana kita mengantisipasi mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi. Contoh misalkan kita sudah memberikan surat himbauan ya kepada pemerintah Kota Surabaya untuk tidak melakukan mutasi jabatan. Tidak melakukan mutasi jabatan terhadap seluruh posisi-posisi ya, posisi-posisi pejabat-pejabat dalam pemerintahan Kota Surabaya. 6 bulan sebelum pemungutan suara pelaksanaan berlangsung. Artinya sudah ini kan sebentar lagi tanggal 27 Mei 6 bulannya ya Mas ya. Iya, itu nggak boleh ya berarti. Tidak diperbolehkan. Memang regulasi mengatur hal itu. Tidak kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi jabatan. Mutasi jabatan. Mengingatkan dengan mengirim surat. Surat himbauan. Tidak hanya itu saja. Kepala daerah tidak diperbolehkan untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang menguntungkan ya salah satu pasangan calon selama 6 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi kalau misalkan hal itu dilanggar ya tentu aja ada konsekuensi pelanggaran administratif yang akan kita tangani. Itu pencegahannya. Kalau misalnya terjadi pelanggaran betul Mas, mekanismenya seperti apa? Ya tentu kalau terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang seperti yang Mas sampaikan tadi, ada ruang penanganan tersendiri ya, maka kita akan teruskan ke Komisi ASN. Tetap pintu masuknya ada di Bawaslu. Ketika ada masukan laporan dari masyarakat, entah itu temuan dari pengawas di lapangan terkait dengan netralitas ASN, ASN terlibat dalam aktivitas kampanye, aktivitas politik, salah satu peserta pemilu kepala daerah itu bisa melaporkan ke Bawaslu. Ketika kita periksa dan ada indikasi ke arah sana, maka kita akan merekomendasikan teruskan ke Komisi ASN. Ada kanal tersendiri di situ. Yang tak kalah jadi sorotan Mas selain netralitas itu soal bansos, bantuan sosial ya. Jadi kemarin di pemilu serentak juga ini sempat jadi bagian di gugatan ya kontestan pilpres meskipun tidak terbukti. Tapi ini kemungkinan besar akan menjadi isu juga di pilkada ya. Bansos dimanfaatkan oleh salah satu kandidat untuk memenangkan di pilkada. Antisipasi Bawaslu seperti apa Mas? Ya tentu saja bansos ini kan program dari pemerintah ya. Nah, yang memungkinkan untuk penyalahgunaan bansos itu adalah calon-calon yang merupakan incumbent ya tentu saja. Incumbent kepala daerah, bisa juga orang-orang yang mempunyai akses langsung di pemerintahan, meskipun bukan incumbent ya. Tetapi tim sukses yang punya akses di pemerintahan yang mana bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian bansos. Nah, bisa aja mereka mengemas bantuan bansos itu, kampanye dikemas dalam pemberian bansos, bisa juga seperti itu karena memang ada beberapa catatan ya terkait dengan hal itu dan tidak hanya di 1-2 daerah, saya pikir potensi itu sangat memungkinkan ketika petahana maju kembali. Ya, sama halnya dengan netralitas ASN dari sisi pencegahan apa yang dilakukan dan kalau terjadi pelanggaran seperti apa? Ya tentu saja kita yang pertama melakukan himbauan kepada pemerintah daerah ya untuk tidak menyalahgunakan kebijakan bansos. Selain itu juga kita memberikan pendidikan, Jadi pendidikan nanti politik kepada masyarakat. Ngirim surat juga ke Pak Wali. Iya tentu saja begitu. Ya. Nggak takut tersinggung Pak Wali. Loh Mas Nofli ini kok kirim kerja? Tidak, karena begini, ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu. Pencegahan itu, upaya pencegahan itu yang harus kita kedepankan. Kita tidak melihat siapa itu wali kotanya siapa yang sedang duduk dalam posisi wali kota sekarang, tetapi kita mengingatkan
Iya, ya. Karena yang namanya kompetisi ini kan harus memposisikan semua peserta itu adil. oke. Semua peserta tidak menggunakan fasilitas pemerintahan. Iya, betul. Entah itu dalam bentuk katakanlah bansos, entah itu dalam bentuk mobil dinas yang dipakai untuk kampanye, entah itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lain, yang sebenarnya notabene-nya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kampanye. Betul. Nah, itu juga yang kami akan tekankan kepada masyarakat melalui pendidikan politik bagi masyarakat. Ya. Memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui yaitu tadi sosialisasi ya, kita di kampus-kampus, lalu kemudian di komunitas-komunitas, entah melalui kami langsung atau di jajaran ad hoc kami, bahwa yang sebenarnya katakan misalkan contohnya ini adalah program pemerintahan ya, misalkan bansos yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Jangan lalu kemudian masyarakat dibodohi dengan yang namanya kampanye terselubung. Ini yang kita hindari. Baik, Mas Nofli, barangkali di ujung wawancara kita bisa menyampaikan himbauan atau saran kepada warga masyarakat Surabaya untuk ikut mensukseskan Pilkada serentak 2024. Monggo. Ya. Arek-arek Surabaya. Ya. Mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Ikutlah berpartisipasi dalam hal pemantauan seluruh proses pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Surabaya, baik itu Pilwali maupun pemilihan Gubernur Jawa Timur di Kota Surabaya. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan saudara masuk dalam DPT, ya. Lalu kemudian kerabat-kerabat sekitar masuk dalam DPT, lalu kemudian cermati, lalu kemudian pantau seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak, baik itu yang dilakukan oleh Bawaslu, entah itu dilakukan oleh KPU maupun oleh peserta Pilkada Surabaya. Tetap jaga kondusivitas Kota Surabaya selama proses pelaksanaan Pilwali Surabaya berlangsung. Salam. Salam. Tribuners dan pemirsa Harian Surya, demikian obrolan saya dengan Mas Nofli Bernardo Tyson, Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Seperti yang diharapkan oleh kita semua, Pilkada serentak 2024 akan berjalan sukses, jujur, adil, dan melahirkan pemimpin yang membawa kemaslahatan masyarakat, khususnya di Kota Surabaya. Saya Trimulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.